Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Kita lanjutkan lagi materinya, video ajar berkaitan dengan industrialisasi produk desa, di mana video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pendekatan agropolitan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang pendekatan minapolitan. Nah, tentunya ini penting karena di Indonesia ini 3/4 dari luas wilayah merupakan area laut, sehingga kemaritiman menjadi sebuah hal yang mutlak untuk bisa kita gali, kita kembangkan. Nah, apa sih yang melatar belakangi? Tadi saya sampaikan tentang 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, dan sektor perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Jadi bukan besar, tapi sangat besar. Dilihat dari bagaimana perairan yang ada di Indonesia ini luasnya 5,8 juta kilometer persegi. Selain itu juga Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang, sekitar 95.000 sekian, yang sebagian besar menjadi basis kegiatan ekonomi perikanan. Nah, ini memang menjadi sebuah hal yang penting ya, karena memang banyak sekali jumlah nelayan yang ada di Indonesia ini. Belum optimalnya laut sebagai penanggulangan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan atau nelayan di pesisir laut. Ini saya kira sangat banyak sekali presidennya. Ketika kemarin sempat viral juga tentang korupsi lobster ya, ekspor lobster misalkan. Itu juga menjadi sebuah isu yang menarik gitu ya. Apakah memang boleh pembenihan gitu ya, atau misalkan itu nggak boleh pembenihan, harus ngambil langsung karena nanti kalau diambil yang kecil-kecil gitu ya dari laut, maka akan banyak yang punah misalnya. Jadi itu selalu menjadi hal yang debatable di pandangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali ya pusat-pusat minapolitan yang ada di Indonesia. Ini per tahun 2016 itu ada sekitar 145 minapolitan, dan itu tersebar se-Indonesia ya. Paling banyak tentunya ada di Jawa dan Sumatera ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik bagaimana minapolitan itu bisa menjadi basis perekonomian bagi para nelayan desa gitu ya, nelayan desa yang ada di sekitar pantai sana. Namun kalau kita lihat dari 145 itu baru ada 15 minapolitan yang dikatakan berhasil. Di antaranya ini disebutkan hanya 5 aja ya yang cukup signifikan di Banjarnegara, Indramayu, Sumba Timur, Bogor, dan juga Pinrang. Nah, ini memang menjadi hal yang menarik dan saya kira nanti akan kita jadikan bahan diskusi ya tentang minapolitan ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu berhasil kan? Kok ada yang sebagian berhasil, ada yang tidak? Apa yang salah? Apa yang menjadi tolak ukur dalam sebuah minapolitan itu dianggap berhasil? Gitu ya. Nah, itu juga menjadi sebuah diskusi yang menarik ya ketika kita mendiskusikan itu. Nah, ternyata kalau kita lihat secara general dari beberapa literatur, kebetulan baru satu nih ya, satu literatur menyebutkan faktor permasalahan tentang pengelolaan sumber daya laut itu ada 5 nih. Pertama adalah pemerintah dan masyarakat masih mencoba mengutamakan eksploitasi daratan. Jadi di sini memang laut dianggap sebagai kurang menjanjikan lah ya, kurang menjanjikan untuk bisa meningkatkan perekonomian. Yang kedua adalah teknologinya. Teknologi yang dipakainya itu advance ya kebanyakan. Jadi kalau misalkan teknologi sederhana maka hasilnya tidak signifikan. Kualitas SDM juga rendah, khususnya di perikanan tangkap ya. Kalau misalkan di perikanan budidaya itu rata-rata dia sudah punya basis pemodalan yang bagus. Tapi kalau nelayan lepas, perikanan tangkap itu yang rata-rata pengelolanya masih kurang ya, karena SDM-nya kurang profesional. Yang keempat adalah introduksi teknologi baru, itu juga kurang menjangkau para petani lokal. Kalaupun terjangkau, pemodalannya yang tidak support. Yang kelima, sistem kelembagaan belum mendukung pada pengembangan sektor kelautan. Jadi masih ada tumpang tindih kepentingan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah dari tahun 2004 itu kan ya 2004 itu laut masih urusan kabupaten ya, 0 sampai 0 sampai sekian mil ya. Saya lupa tuh ya, 0 sampai 8 atau 0 sampai 4 mil dari bibir pantai. Jadi kalau sekarang itu udah nggak ada lagi kewenangan itu. Semuanya kewenangan laut itu hanya diserahkan kepada provinsi.
provinsi ya. Jadi memang luar biasa tuh, provinsi perlu memperketat atau menambah personil yang bisa mengawasi laut ya yang ada di daerah masing-masing. Nah, apa sih sebenarnya definisi metropolitan gitu ya dan kawasan metropolitan? Nah, metropolitan itu intinya adalah sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kawasan metropolitan ya berarti kawasan dengan ada pusat kegiatan usaha ekonomi yang dia itu memanfaatkan, mengelola, membudidayakan sumber daya laut dan perikanan, dan dia juga punya fungsi ini keterkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti permukiman gitu ya dan sebagainya. Sehingga di situ semangatnya adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi para nelayan-nelayan kecil gitu ya itu bisa survive dan juga bisa menguntungkan. Dan di sini ada keyword yang selanjutnya adalah bagaimana dia punya daya saing regional. Jadi dia punya tingkat competitiveness daerah yang cukup tinggi gitu ya nantinya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Prinsip yang diharapkan tercapai pada kawasan metropolitan adalah integrasi, yaitu bagaimana mengalokasi SDM itu cukup holistik gitu ya. Pertimbangan dukungan stakeholder juga menjadi pertimbangan utama. Prinsip efisiensi, bagaimana di situ bicara tentang efisiensi dalam biaya dan juga waktu ya, memperpendek mata rantai produksi. Prinsip berkualitas, orientasi kualitas di sistem produksi, hasil produksi maupun SDM. Jadi harus berkualitas semua tuh, dari mulai tadi SDM-nya, sistem produksinya, berarti SOP-nya ya, maupun bagaimana hasil produksi. Jadi yang nanti siap masuk ke pasar. Berakselerasi tinggi. Jadi ini semangatnya adalah semangat percepatan. Percepatan, terobosan-terobosan inovasi yang memang bisa dilakukan di sektor pertanian, dan juga di situ adalah peningkatan market share produk metropolitan di tingkat dunia. Berarti orientasinya sama, yaitu ekspor ya. Konsep kawasan metropolitan, kalau kita lihat di sini ada sentra-sentra produksi gitu ya, nanti yang dirancang, diproyeksikan mana nih yang akan menjadi basis industrialisasi yang ada di kelautan dan perikanan. Terus setelah itu lokasinya juga akan ditetapkan kira-kira seperti apa, dan itu harus dari hulu ke hilir ya. Jadi jelas ya hulu ke hilirnya seperti apa. Mendorong penguatan struktur dan sistem produksi di bagian hulu, diantaranya yaitu modernisasi sistem produksi, dan kawasan metropolitan dapat menjadi penghela untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah menuju industrialisasi kelautan dan perikanan. Landasan normatifnya kalau kita lihat di situ ada beberapa undang-undang. Ini saya belum memasukkan undang-undang yang baru ya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk undang-undang penataan ruang pun ini kan relatif diperbaharui gitu ya. Jadi terlingkupi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Unsur utama dan asas kalau kita lihat di sini metropolitan sebagai konsep pembangunan sektor laut dan perikanan berbasis wilayah, dan metropolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan. Jadi ada sisi pembangunan dan juga sisi ekonomi unggulan dengan komoditas utama adalah bersumber dari full produk kelautan dan perikanan. Dan itu ada 3 ya. Pertama adalah penguatan peran ekonomi daerah. Jadi yang kedua adalah keberpihakan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat dan juga demokratisasi ekonomi yang pro rakyat. Jadi memang semangatnya ini adalah semangat bagaimana menyelamatkan para nelayan-nelayan kecil yang ada di pedesaan ya. Karakteristik kawasan metropolitan, suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan dan atau pemasaran kegiatan usaha lainnya. Oke, saya kira paham ini ya. Yang kedua adalah menampung dan memperkerjakan sumber daya manusia di dalam kawasan. Jadi utamakan dari orang lokal, mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi. Biasanya dari pemerintah ada dukungan sebuah infrastruktur ya, jalan, terus juga sarana produksi dan sebagainya. Mampu menjadi motor perekonomian di daerah sekitarnya. Jadi ingat, ketika ada suatu lokasi ditetapkan sebagai kawasan metropolitan, berarti dia juga harus membawa desa-desa ataupun daerah-daerah sekitar dia agar dia bisa berkembang bersama. Jadi tidak enclave. Nah, tahapan pengembangan metropolitan sebenarnya di sini ada urutan-urutannya ya. Yang pertama dari mulai prinsipnya harus pahami dulu, setelah itu kriteria kawasan metropolitan, bagaimana di situ nanti metropolitan juga dimuat ya di dalam rencana tata ruang kabupaten ya biasanya. Terus setelah itu nanti dari prinsip metropolitan, kriteria kawasan metropolitan, setelah itu dia akan bikin tuh rencana induk metropolitan. Dari mulai penetapan lokasinya di mana, terus juga nanti program-programnya seperti apa,
setelah itu pelaksanaan, dan juga nanti terakhir adalah action plan, rencana tindak di situ ya. Bagaimana rencana tahunannya, pembiayaan, sumbernya, indikator kinerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu gambaran saja barangkali ya. Ada namanya pendekatan value chain analysis. Jadi di sini merupakan sebuah konsep pendekatan bagaimana dia menambah aktivitas dan memperbesar nilai produk secara maksimal dalam tatanan rantai pasok. Jadi bagaimana dari input, nanti kan produksi, setelah produksi dikumpulkan di pengepul misalnya, itu diolah, setelah olah di perdagangan, setelah itu masuk ke pasar ya, ada masuk ke konsumsi. Jadi di situ jelas ya, sasarannya rumah tangga, restoran, antar wilayah atau pasar ekspor. Jadi harus dirinci seperti ini gitu ya. Konsep metropolitan juga dapat dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasinya permasalahan ketimpangan pedesaan dan perkotaan. Jadi pendapat Syuaib Radi Muhammad ini bahwa metropolitan itu dia mendorong desentralisasi dan pembangunan infrastruktur secara setara kota di wilayah pedesaan. Jadi sebenarnya menduplikasi konsep kota di dalam sebuah desa, dan ini akan mendorong penciptanya ini ya istilahnya ruralisasi jatuhnya gitu. Jadi orang kota pindah ke desa, menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa, kota yang tak terkendali, polusi dan sebagainya. Dengan demikian pendekatan metropolitan ini diharapkan dapat mendorong penduduk pedesaan untuk tetap tinggal di pedesaan melalui investasi di wilayah pedesaan. Jadi ayo banyak investasi ke pedesaan gitu ya. Itu barangkali tentang metropolitan. Selamat berdiskusi di kuliah, dan jangan lupa tugas-tugasnya disubmit untuk tugas progres, tugas kelompoknya ya, karena pekan depan kita udah akan mulai untuk presentasi tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.